Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulillah ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak, terutama kenikmatan yang besar, yang agung, yang penting, yaitu kenikmatan Islam dan iman. Nabi bersabda, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang yang ditunjuki Allah untuk mau masuk ke dalam Islam, mau untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena aslim taslam. Kalau kita semua mau masuk Islam, semakin lama semakin sempurna, maka kita akan semakin selamat dari berbagai macam kemandurutan, musibah dan petaka. Dari ketika di dunia maupun besok di akhirat. Bapak Ibu, semakin hari Islam kita akan semakin sempurna, sehingga kita semoga selamat dari berbagai macam fitnah dunia sampai di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita cermati dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang akan berusaha untuk mencari rezeki, entah dengan jalan jual beli, dengan cara bekerja, dengan cara menanam tanaman dan yang lain sebagainya. Maka kalau kita cermati, rezeki itu bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah rezeki kasabiyah, rezeki yang kita dapatkan dengan bekerja, dengan berusaha. Sebagai seorang petani, pergi ke sawah, menyangkut sawah, menanam padi dan sebagainya, kemudian dia mendapatkan panen dan sebagai rezekinya. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pedagang, pergi ke pasar menjual barang dagangan, dapat uang, dapat keuntungan sebagai rezekinya dan sebagainya. Tetapi ada yang rezeki ghaibiyah, rezeki yang ghaib, artinya tidak diusahakan. Dia datang sendiri, tengok mah nemu ketok, alhamdulillah. Namanya rezeki ghaibiyah, Atau nanti yang lainnya. Maka mari kita pelajari. Yang pertama, apa toh janjane, pengertian rezeki itu janjane apa?
Secara etimologi rezeki dari kalimat rozako yang artinya pemberian. Yang dimaksud adalah kenikmatan, entah itu kenikmatan yang berupa jasadiah atau yang ghaibiyah, entah itu makanan, minuman, pakaian, bahkan juga namanya keselamatan, kesehatan, ketentraman dan yang lainnya. Keberkahan, berkah apa? Berkah itu sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Karunia itu apa? Itu adalah pemberian yang besar, yang luar biasa, yang tidak biasa, yang diberikan Allah kepada hambanya. Ya, lagi macamnya ada berbagai macam-macam. Kemudian menurut Al-Juz'i, rezeki adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk dikonsumsi, untuk digunakan, untuk dimanfaatkan. Ada yang namanya uang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Ada yang wujudnya sepeda motor, mobil untuk dinaiki, ya. Ada yang wujudnya adalah anak istri yang soleh dan solehah. Lah rezeki itu ada yang lewatnya dari jalan yang halal, ada yang lewat dari jalan yang haram. Seperti kalau kita ibaratkan yang namanya galon, ya. Galon di rumah kita isinya apa? Air apa? Air bersih, air minum, bukan air comberan. Tetapi kerannya dua, ya minimal dua, yang biru dan yang merah. Yang biru adalah untuk yang normal, yang dingin. Yang merah biasanya untuk yang panas. Sehingga kalau kita ibaratkan yang biru itu halal, yang merah itu haram, maka kita bisa ambil dari yang biru maupun yang merah. Hingga kita pengen yang mana. Sehingga kalau kita memahami seperti itu, seandainya kita diberikan dari jalan yang halal saja, ya nanti jumlahnya tetap satu galon. Dari yang merah juga satu galon, ya, kedua juga satu galon. Maka mari kita berusaha untuk mendapatkan rezeki dari jalan yang halal. Seandainya dilewatkan jalan yang haram, jangan diterima meskipun kelihatan banyak. Kenapa? Karena kita akan menjadikan hidup kita sengsara. Dan insya Allah, kalau kita tidak menerima dari jalan yang haram, Allah akan berikan lewat jalan yang halal. Kemudian menurut Ilyas Lisanul suatu kamus, bahwa rezeki adalah pemberian Allah dari urusan dunia, makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan juga urusan agama, keimanan, keislaman, ketakwaan, ya. Bahkan ada sebagian yang mengatakan berpendapat ada 4 tingkatan rezeki. Rezeki yang tingkatannya paling rendah itu rezeki yang berupa uang dan barang-barang, itu yang paling rendah. Di atasnya apa? Rezeki yang berupa kesehatan, ya. Uangnya banyak, hartanya banyak, tapi nggak pernah sehat, ya, nggak nikmat, ya. Yang ketiga adalah rezeki yang berupa keturunan, anak, cucu, cicit dan sebagainya yang soleh dan solehah. Uangnya banyak, badannya sehat, tapi anaknya belum ya jadi masalah. Yang keempat adalah rezeki untuk bisa beribadah, ya. Uangnya, hartanya banyak, badannya sehat, anak istrinya soleh solehah, kemudian kita banyak ibadah. Itu adalah rezeki yang paling komplit. Makanya mau kita semuanya harus berusaha mendoa kepada Allah
supaya diberikan rezeki yang komplit, tidak cuma harta benda, tapi juga kesehatan, ketentraman, keamanan, juga anak keturunan yang soleh solehah. Juga minta supaya kita diberi kemampuan untuk bisa beribadah, menunaikan amal kebaikan dengan istiqomah, dengan sabar mujahadah sampai akhirnya dapatkan husnul khotimah. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 142, wa minal an'ami, dan dari sebagian binatang-binatang yang kalau pada zaman Nabi ada unta, ada kuda, ada yang lainnya, hamulatan wa falsan, ada yang dijadikan tunggangan. Jadi pada zaman dulu orang kalau beberapa jalan jatuh pakai naik kuda, pakai naik unta dan sebagainya. Wa qulu marzaqnakum, kemudian mau katakan sebagian dari hewan tadi selain sebagai tunggangan juga bisa disembelih, dagingnya dimakan untuk lauk-lauk, dimakan sebagai rezeki, ya. Wala tattabu hasanat, dan jangan kalian mengikuti caranya setan dalam menghadapi rezeki, dalam mencari rezeki. Jangan sampai mencari rezeki yang haram. Jangan sampai kita menggunakan rezeki pada tempat-tempat yang dimurkai Allah. Kita menggunakan rezeki pada perkara-perkara atau yang kita gunakan untuk meridhokan Allah. Kita dapat rezeki untuk menafkahi keluarga kita, supaya kita bisa hidup dengan baik. Sisanya untuk infak, sedekah, wakil, terus ditabung untuk korban di hari Idul Adha. Ditabung untuk bisa umroh dan haji di Baitul dan sebagainya, ya. Sehingga kalau kita gunakan rezeki dengan baik, insya Allah besok akan dapat mempertanggungjawabkan dengan mudah. Tetapi sebaliknya, kalau rezekinya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk maksiat kepada Allah atau untuk hanya berpoya-poya dan sebagainya, maka akan memberatkan besok untuk memperoleh Allah. Innahu lakum aduwwun, sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata, maka harus kamu perangi. Jangan kamu turuti kemauan setan dalam mencari rezeki, ya. Kadang-kadang sebagian orang ada, wah semangat ini sesuai banget, terus jelek banget, boleh pesobian, boleh putua hijau, putua abang, putua kuning, ya, atau yang lainnya bentang tadi wong, supi dan sebagainya. Itu namanya kan jalan-jalan setan yang jualan cari pelarisan dan laris, ya, dengan berbagai macam cara dan sebagainya. Maka tapi kita harus mendapatkan rezeki dan menggunakannya sesuai dengan perintahnya Allah, petunjuknya Allah dan Rasulnya. Jangan sampai mendapatkan dan menggunakannya dengan cara-cara setan, karena itu yang akan membuat kita segera tidak sampai di akhirat. Kemudian rezeki itu ada yang diberikan dengan luas sehingga akan menjadi orang yang kaya, tetapi ada yang diberikan dengan sedikit harta sehingga akan jadi orang yang miskin. Kalau sebagian orang ditanya oleh Rasul kita, pilih kaya atau pilih miskin, mungkin 200%, atau misalnya 200% pengen sing sugih. Kenapa? Karena banyak orang itu hanya atau baru bisa
mengetahui nikmatnya orang kaya. Belum banyak yang tahu nikmatnya orang miskin. Gitu lah. Apa sebenarnya nikmatnya orang miskin? Wong miskin niku nikmatnya ketika besok dihisab hartanya sedikit dan cepat mlebu swarga. Kalau kaya hartanya banyak, hisabnya lama, di padang maksa, mentang-mentang panas suwe nggih ngapunten. Panjenengan tengah lapangan kok ngadeg sajak jam 12 awan, orang kuat. Kita harus berusaha untuk memahami kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, kaya miskin itu adalah ujian. Kekayaan digunakan untuk menguji kesyukuran, apakah orang bersyukur atau orang kufur. Seperti Nabi Sulaiman diberikan rezeki yang banyak, istana yang megah. Kemudian dia sadar itu adalah suatu ujian dan kemudian dia bersyukur. Sebaliknya si Korun, uangnya juga banyak, tapi kemudian dia sombong. Maka kita semuanya, seandainya kita dicurahkan rezeki, maka harus berlaku seperti Nabi Sulaiman, waspada akan fitnah harta, terus berusaha untuk mensyukuri. Jangan sampai seperti si Korun. Jangan sampai dengan harta benda yang banyak itu kemudian menyombongkan diri, jangan sampai. Sementara rezeki yang sempit itu digunakan untuk menguji kesabaran. Apakah kita sabar atau kita tidak sabar? Kalau sabar itu biasanya dapat menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Dahar sego kalih sambel tok. Sabar napa boten sabar. Sabar alhamdulillah jenenge sambel daripada ora enek sambel. Kalau tak sabar, itu rasa rela, namanya orang yang tidak sabar. Terus kemudian Bapak Ibu, yang namanya rezeki itu akan diberikan kepada hambanya lewat banyak cara yang saya sampaikan, bisa digolongkan menjadi dua cara. Yang pertama dengan cara bekerja, namanya tadi rezeki kasabiyah. Yang kedua dilewatkan orang lain, gak usah kerja, temu maknamu gedung. Ini berawal dari perbedaan pendapat antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Imam Maliki dulu suatu saat ketika ngaji berkata, sesungguhnya rezeki itu datang tanpa sebab, wis dadi jatah. Kalau dari jatah tanpa sebab pun datang. Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Tawakalnya yang benar, jaganya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau kita tawakal dengan benar, bahwa asbu, maka Allah akan memberi rezeki. Allah akan memberikan rezeki dengan cara yang dikehendaki Allah. Bahkan bisa saja Bapak Ibu nanti lewatnya itu adalah lewat hal yang tidak biasa. Ada seorang sahabat suatu saat sedang duduk nih, kemudian ada di sana itu ada tikus, kemudian dia masuk lubang, terus keluar dengan membawa koin emas satu. Masuk lagi, dua, sampai beberapa. Kemudian tikusnya pergi, Pak. Gitu. Kemudian sahabat tadi mengambil lagi. Di tengok ada tikus yang masuk lubang, kemudian membawa koin emas. Itu namanya kan rezeki yang luar biasa, bukan biasa.
Ada juga dulu pada zaman Bani Israel ada dua orang Bapak Ibu, namanya saja orang kita sebut namanya A dan B. Ini punya panah, ya, kemudian ditaruh kepada B. Setelah dibeli oleh B, kemudian dia menggali lubang. Kemudian di situ ada namanya bokor atau ada emas yang cukup besar. Terus kemudian dibawa pada si A, ini emas kamu. Saya kan cuma beli kebunnya, nggak beli emasnya. Ini berarti milik kamu, ini kamu terima. Ya, si A juga nggak mau, enggak, kamu beli tanahnya isinya. Ya, dan kamu itu milik kamu, bukan milik saya. Enggak, milik kamu. Itu pada zaman dulu. Pada zaman sekarang, kayaan. Ya, singkat cerita dan kebetulan, ya, si A punya anak lanang, si B punya anak itu sini wae. Anakmu ngopek anakmu terus itu kayak gitu, namanya kan rezeki yang luar biasa, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita pahami ini, maka rezeki itu ada kaitannya dengan ibadah kita. Ibaratnya orang kerja, kita tuh kerja kepada Allah. Apa hak kita? Wajib kita apa? Wajib kita tuh bekerja dalam untuk ibadah kita. Wajibnya Allah adalah membayar gaji kita, namanya rezeki. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, tafarrag li ibadati, sempurnakanlah ibadahmu kepadaku. Jatahmu satu hari itu membuat produk 50, ya kamu buat 50, jangan 30, jangan 40. Nanti kalau kamu buat 50, aku saudara ingat, aku akan cukupi hatimu dengan kekayaan. Kalau kamu menunaikan tugasmu dengan sempurna, dojomu yo sempurna. Tetapi kalau kamu menunaikan cuma setengahnya, maka ya dojomu yo setengah, sehingga apa? Kurang. Wasutu fakat, dan aku akan menutup pintu-pintu kefakiran kamu kalau kamu menunaikan tugas dengan baik. Hatimu akan aku sempurnakan sehingga enggak akan terjadi namanya kefakiran meskipun seandainya. Makanya cuma sederhana tapi diri rasa qanaah, alhamdulillah. Dan hari nganggi jangan loncong sambal kambing tempe goreng, alhamdulillah. Kita adalah menunaikan tugas dengan baik. Sholat 5 waktu yang minimal, yang wajib itu minimal itu yang wajib. Kalau bisa ditambah dengan yang sunnah-sunnah, itu juga ditambah dengan rezeki yang sunnah. Gaji pokok, ya, bagi yang kerja di usaha ada namanya gapok, gaji pokok. Terus ditambah apa? Tunjangan. Gaji pokok 5 juta, tunjangan ada 2 juta, alhamdulillah. Tunjangan transportasi 2 juta, alhamdulillah. Jadi kalau kita ngamannya yang wajib ditambah yang sunnah tambah yang alhamdulillah, nanti belajar juga akan ditambah Allah. Ya, entah dengan kemudahan, dengan kebenaran atau dengan yang lainnya. Itu kalau kita menunaikan dengan sempurna. Wa illam ta'al, sebaliknya jika kamu tidak mengamalkan seperti itu, usahamu, ibadahmu cuma setengah, sebagian itu kamu gunakan dengan malas. Wes sholat tengah, get cepet koyo kilat, kenapa tak? Pas salam terus lempar, nah, gitu. Akhirnya apa? Ya kemudian ya amalnya sudah aku berikan tanah dengan perbuatan yang sudah. Wes sholatnya cepat koyo kilat, kemudian terus salam lempar, terus kerja, ya. Kerjanya apa? Umpamanya kerjanya umpama saja,
menyangkul sawah, ya, baru dicabut kemudian kena kakinya jadi masalah, gitu, ya. Atau nanti yang lainnya, yang ibu seadanya goreng karak bilang, goreng karak ternyata apa? Gosok kafe, karena apa? Di orang tidak mau toh, ya tadi, ya. Jadi kalau terjadi nggak baik lagi begitu kan. Walau masuk pada dalam tidak akan menutup pintu kefakiran kamu. Sholatnya cuma 5 menit karena salah kerja, salah beli duit. Padahal juga dapat duit yang banyak. Jualan setino badine 10 yuto lagi. Alhamdulillah. Udah sekolah yuto, kita malah rugi 1 juta. Yaitu awalnya. Seperti itu, maka mari kita Bapak Ibu menunaikan tugas-tugas kita. Sekali lagi, tugas kita yang utama adalah untuk ibadah. Mulai dari yang wajib-wajib, sunnah dan pada mari kita tunaikan dengan baik supaya Allah memberikan kepada kita rezeki yang lebih mudah. Wes gampang kata korban roka, dan satu yang lebih baik. Kemudian di hadis yang lain hampir sama, Allah SWT, ya ibn Adam, ta'falu li ibadati amlahu berlangina, wa amlahu ya jakalikon, dan Allah akan berikan pada tanganmu adalah rezeki-rezeki. Segala yang membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Rezeki hartanya lancar, istrinya jadi istri yang solihah, diblonjo alhamdulillah, rati tetap alhamdulillah. Putranya juga soleh kan tidak punya penyakit dudisme. Padahal sana jatuh tempat tuh pas nekai, berarti kan menyusahkan, ya. Atau juga begitu tetangganya jadi tetangga yang juga baik, suatu rezeki yang di luar yang tadi. Kemudian latu baitni, aku tidak akan menjauhkan rezeki itu. Dengan mudahnya rezeki datang atau seandainya kerja dengan mudah. Kerja esok tekan dulu pun entuk rezeki kaki seminggu alhamdulillah. Ya, terus yang lainnya mulai. Ya sekarang memungkinkan ada teman. Orang tua kerjanya di rumah, pakai laptop, pakai internet, menjadi orang jualan. Tetangganya nggak tahu kalau dia itu bekerja, kenapa? Karena di rumah. Tapi hasilnya sangat luar biasa. Satu bulan dapatnya minimal 20 juta. Yuk namu matok. Dikira tanya apa? Duit itu. Kalau tahu kerja namu matok semua duit itu kan kerjanya pakai laptop, pakai internet, ya, jualan lewat online, ya, atau nanti jadi yang lainnya Bapak Ibu, ya. Jadi YouTuber, jadi TikToker dan sebagainya kan uangnya masuk lewat rekening selesai, gitu. Istrinya minta uang tinggal dikasih dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa sampaikan dulu, adalah salah satu cara yang digunakan Allah untuk memberikan rezeki kepada hambanya adalah dengan ghaibiyah. Ghaibiyah itu sekali lagi kaitannya dengan ibadah. Semakin banyak ibadah, insya Allah akan memberikan rezeki dengan semakin mudah, semakin berkah, semakin baik dan sempurna sekali. Nanti kalau yang kedua dengan kasabian nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian kita akan berusaha untuk kerja dengan niatnya ibadah ini lagi. Seandainya Allah memberikan rezeki lewat kasabian, rezeki itu kita hadirkan dengan kerja kita itu niatnya yang untuk ibadah. Jadi bekerja tidak mencari uang tapi mencari pahala, ya, sehingga
kita semuanya mendapatkan rezeki dan mendapatkan pahala. Kalau kerja hanya untuk mencari uang, nanti dapatnya cuma uang, tidak dapat pahala. Padahal pahala itu kita butuhkan dalam hidup kita, kurangnya besok yang akhirat. Semoga Allah meluaskan rezeki kita sehingga cukup dengan keberkahan dan kita semuanya bisa menunaikan tugas ibadah dengan sempurna sampai akhir hayat husnul khotimah. Akhiri Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur. Kita lihat dengan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum